إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim: Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'ata marrah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat Masjid An-Nas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah masih memberikan kita ribuan nikmat. Nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita menuju ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan langkah kita dan niat kita menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi amal yang terbaik ketika kita nanti sudah sampai waktunya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selawat beriring salam kepada Nabi kita, Nabi yang selalu memberikan uswatul hasanah kepada kita, Nabi yang tidak pernah bosan-bosan kita ucapkan dan selalu kita rayakan hari kelahirannya, hari peristiwa yang bersejarah yang beliau lakukan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah sekali kita sebagai umatnya kalau ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka jalankan apa sunnah-sunnah dan akhlakul karimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijalankan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yakin dan percaya kita akan masuk surga dan akan tenang menjalankan kehidupan ini ketika kita selalu mencontoh bagaimana Nabi Muhammad SAW dalam beraktivitas apapun. Karena jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita beberapa membaca stories Nabi Muhammad SAW, ternyata Nabi kita bukan malaikat. Ternyata Nabi Muhammad SAW manusia, sama seperti kita. Menikah, berkeluarga, punya anak, berbisnis, berpolitik, dan sebagainya. Jadi luar biasa ketika kita ingin mencontoh bagaimana hidup di dunia ini yang akan menjadi amal ibadah kita, maka lihat bagaimana Rasulullah SAW berdagang, jujur, transparan, akuntabel, dijalankan secara profesional, sehingga orang Yahudi juga menyimpan uang kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang berbeda agama dengan Nabi Muhammad SAW nyimpan duit, nyimpan tabungan. Kenapa? Yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW adalah sidik, kejujuran. Jadi kalau kita mau sukses dalam berdagang, berbisnis, jujur. Nah, hari ini termasuk Indonesia juga krisis dengan kejujuran ini. Krisis dengan kejujuran yang telah diterapkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Padahal saudaraku, di KTP-nya beragama Islam, nabinya Nabi Muhammad SAW menangis dan sedih kita melihat fenomena kejadian yang kita lihat di negara kita hari ini. Pembunuhan, maling, korupsi dan sebagainya. Ini luar biasa. Inilah akhir zaman. Maka saudaraku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus terus
harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabah. Dimanapun kita beraktivitas, di kantor, di perusahaan, di korporat dan sebagainya, merasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana kita berada, maka Allah itu ada, selalu melihat kita. Hari ini jabatan kita apa? Sebagai PNS, Polri, TNI, Presiden sekalipun, selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum tahun baru Islam yang akan datang insyaallah besok 1 Muharram, ini adalah kenikmatan yang luar biasa untuk merubah diri menjadi manusia yang bertakwa. Ini adalah kesempatan kita, Allah tawarkan kepada kita untuk menjadi manusia yang hebat di mata Allah, bukan manusia yang hebat di mata bosnya, bukan manusia yang kepingin dilihat oleh manajernya. Yang kita cari hidup di muka bumi ini antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sitina wa sab'ina. Kehidupan kita ini di dunia hanya 60 sampai 70 tahun. Untuk apa kita cari muka? Untuk apa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Niatnya karena pola. Amal-amal yang kita lakukan selama ini selalu kita kepingin dilihat oleh orang lain. Ibadah yang kita lakukan selama ini kepingin kita dibanggakan oleh orang lain. Ini yang harus kita perbaiki untuk tahun yang akan datang. Dan tidak menutup kemungkinan tahun yang akan datang besok kita sambut tahun baru Islam 1444 Hijriah. Apakah masih diberikan kesempatan berjumpa dengan tahun itu? Nanti malam siapa tahu malaikat maut datang. Maka saudaraku, yang harus kita persiapkan untuk momentum tahun baru Islam yang akan datang ini adalah bagaimana caranya jiwa kita ini selalu diawasi, dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya aktivitas yang kita jalankan, dagang secara jujur, pejabat secara profesional menegakkan kehukuman, kebenaran itu disampaikan kepada rakyat. Kenapa? Karena engkau telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kekuasaan yang begitu dahsyat. Maka harus amanah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di masjid aja Allah itu ada, sehingga kita zikirnya luar biasa di dalam masjid. Bukan hanya Allah itu ada di bulan Ramadan, sehingga kita selalu pakai peci di bulan Ramadan. Malu kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditinggalkan dengan bulan Ramadan, ketika kita jauh dari masjid kembali kepada habitatnya. Ini yang harus kita hijrah. Itu adalah makna hikmah tahun baru yang akan datang. Salat kita masih tinggal, mari jangan tinggal salat. Itu bedanya kita dengan orang sebelah. Jangan tinggal sholat, itu bedanya kita dengan orang yang berbeda dengan agama. Salah satu sholat yang pertama diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dicek oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sholat kita berantakan. Sholat ini mudah saudaraku, hanya 7 menit itu paling panjang sekali, ataupun 10 menit. Tetapi kita terkadang mengabaikan sholat 5 waktu. Zuhur kita terkadang jam 3. Maghrib kita terkadang sudah mendekati sholat Isya. Kepingin masuk surga, kepingin berubah, kepingin dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak obek dengan Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan setiap hari nikmat yang luar biasa kepada kita. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang harus kita persiapkan momentum tahun baru Islam.
supaya kita menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah bermuhasabah diri. Bermuhasabah, evaluasi diri, bercermin. Setiap hari Allah mengirimkan surat kepada hamba-hambanya. Surat apa itu? Dulu rambut kita hitam, sekarang sudah menjadi putih. Dulu gigi kita bersih, hari ini sudah mulai ompong. Ini surat dari Allah Subhanahu wa taala, peringatan. Dulu mata kita bersih, melihatnya luar biasa. Hari ini sudah pakai kacamata. Hari ini sudah mulai kabur, tidak melihat. Ini surat dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya umur kita semakin berkurang, saudaraku. Setelah tahun besok akan berganti dari 1443 Hijriah berganti 1444 Hijriah. Dan tidak menutup kemungkinan apakah kita bisa menyambut tahun itu. Apakah kita hari ini semakin sadar, semakin bermuhasabah, semakin evaluasi diri untuk berhijrah menjadi manusia-manusia yang selalu mempersiapkan diri menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para khatib selalu menyampaikan kepada kita, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini khutbah yang pertama yang selalu didengungkan oleh para khatib. Bertakwa engkau wahai hamba Allah. Persiapkan investasi kamu yang terbaik wahai hamba Allah sebelum engkau meninggalkan pamulang ini, sebelum engkau meninggalkan dunia ini. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna. Jangan kamu mati, jangan kamu meninggalkan pamulang ini, jangan kamu meninggalkan anakmu itu, jangan kamu meninggalkan istrimu itu, jangan kamu meninggalkan keluargamu itu sebelum engkau betul-betul menjadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Allah. Betapa dahsyatnya ancaman Allah ketika kita tidak membawa bekal yang terbaik. Maka iringi pejabat, iringi dengan ketakwaan supaya itu menjadi amal yang terbaik di mata Allah. PNS diiringi dengan ketakwaan, keimanan. Itu akan menjadi kunci surga kita. Karena PNS pun saudaraku amal ibadah, berdagang amal ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Apa yang kita lakukan hari ini ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala kalau itu tidak melanggar rambu lalu lintas Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Haji yang kita lakukan niatnya cuma hanya berfoto selfie di depan Ka'bah, tidak ada manfaatnya. Umroh setiap bulan niatnya hanya megah-megahan supaya dilihat oleh tetangganya, akan menjadi laknat di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita introspeksi diri, yang harus kita perbaiki untuk menyambut tahun baru Islam. Yang terakhir jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk persiapan tahun baru Hijriah, mari kita menjadi manusia yang selalu mubadarah. Mubadarah ini artinya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Berlomba-lomba untuk terus mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berlomba-lomba seperti disampaikan oleh para DKM tadi, berbagi kepada fakir miskin. Berbagi kepada orang yang susah, membagi paket kepada anak yatim. Itulah sedekah kita yang sebenarnya. ATM hari ini miliaran, ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi rebutan oleh keluarga kita. Maka apa yang kita berikan hari ini, sedekah, berbagi kepada orang fakir miskin, orang yang membutuhkan pendidikan, itulah sedekah kita. Itulah harta kita yang sebenarnya. Jutaan manusia yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah bertingkat-tingkat ditinggalkan. Jabatan yang diamanahkan kepada mereka ketika sudah sampai waktunya digantikan. Jadi apa yang ditinggalkan? Amal
apa yang kita sedekahkan, apa yang sudah kita bantu kepada orang yang susah. Ini yang sesungguhnya harta kekal dan abadi. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan diterima amal ibadah kita, dan kita semakin menjadi manusia yang berhijrah, menjadi manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan pilihan bosnya dan bukan pilihan manajernya dan bukan pilihan manusia, tetapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Bagaimana ridhonya Allah, kecintaan Allah semakin dekat kepada kita. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل ورسوله ورحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى بالكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami selama 1 tahun kami lakukan selama ini. Ampunkanlah dosa-dosa kami kepada orang tua kami, ya Rabb. Ampunkanlah dosa-dosa kami kepada istri dan anak keluarga kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikan umur kami untuk menyambut tahun baru Islam, ya Allah. Kami belum siap untuk berjumpa, untuk kembali ke tempat asal kami, ya Rabb. Masih banyak kesalahan kepada teman bisnis kami, masih banyak kesalahan kepada orang tua kami, masih banyak kesalahan kepada tetangga kami, masih banyak kesalahan kepada teman komplek dan lingkungan kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan beriman, matikan kami dalam keadaan beribadah kepada, matikan kami dalam keadaan terus memperbaiki keimanan dan ketakwaan kami, ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah, anak kami anak soleh dan soleha, lingkungan kami lingkungan yang selalu Engkau berkahi, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha